Pagi Sipil. Halo semuanya, kenalin gue Faiza dari Lingkungan 21 bersama dua teman gue. Halo, gue Angel dari Lingkungan 21. Halo, gue Raffi dari Sipil 21. Selamat datang di Prokes, Akpro Podcast. Jadi Prokes ini tuh merupakan salah satu bentuk proker Paskampres milik Akpro IMS FTUI. Nah, betul banget. Jadi di Prokes ini bakal bahas lebih dalam tentang kehidupan pasca kampus. Untuk episode kali ini spesial banget bakal bahas tentang S2 di Teknik Lingkungan. Wah, seru banget sih pastinya. Sekarang kita juga udah kedatangan nih narasumber-narasumber yang tentunya kece-kece banget. Iya, betul. Mungkin boleh kali ya dari Pak Cipta, Bu Iftita, dan Pak Aik buat menyapa dulu nih teman-teman DTSL yang lagi ngedengerin podcast kita kali ini. Mungkin sekalian sambil kenalan singkat dulu. S2 tuh ngambil apa dan di mana? Mungkin boleh dari Pak Cipta dulu nih. Oke, terima kasih Lucia, Faiza, dan Raffi. Perkenalkan, saya Cipta. Oh ya, terus juga buat para pendengar, saya Cipta. Kebetulan saya adalah Teknik Lingkungan 2008, lulus tahun 2012 untuk S1-nya, kemudian lanjut S2. Kebetulan di sini mungkin dari sisi yang lulusan Indonesia ya, karena saya S2-nya itu ikut program Fast Track. Jadi itu review singkat terkait masa studi saya. Keren banget sih, Pak. Mungkin boleh lanjut nih ke Bu Iftita. Halo, makasih Lucia, Faiza, dan Raffi, dan teman-teman yang mendengarkan di sini. Perkenalkan, saya Iftita Rahmatika. Saya S1 angkatan 2009, lulus tahun 2013. Setelah itu lanjut S2 di tahun yang sama di Chulalongkorn University di Thailand. Mungkin segitu dulu perkenalan singkat dari saya. Makasih. Wah, keren. Berarti cuma beda 1 tahun ya? Cuma beda 1 angkatan sama Pak Cipta nih. Ya, betul. Oke, mungkin dari Pak Aik bisa perkenalan singkat juga nih. Baik, sebelumnya halo, bonjour. Terima kasih sudah diundang. Mungkin perkenalan singkat dari saya S1-nya Teknik Lingkungan di UI tahun angkatan 2013, lulusnya tahun 2017. Lalu kemudian saya lanjut S2 di double degree programnya. Jadi yang 1 tahun di Indonesia, 1 tahun di Prancis. Tahun 2020 di Indonesia, 2021-nya di Prancis. Mungkin itu dulu. Oke, salam kenal untuk Pak Cipta, Bu Iftita, dan Pak Aik. Wah, keren-keren banget sih. Berarti emang alumni-alumni DTS UI ini emang keren banget ya, Faiza, Raffi. Banget. Selanjutnya kita mau ngapain nih? Oke, mungkin selanjutnya nih sebelum kita mulai lebih serius, kita mau ice breaking dulu. Jadi kita bakal main mini games yaitu Disordered. Disorderednya gimana sih, Jel, teknisnya? Oke, jadi nanti nih Faiza bakal kasih 2 pilihan nih. Nah, dari 2 pilihan itu, Bu Iftita, Pak Cipta, dan Pak Aik harus milih nih. Milihnya harus cepet, gak boleh sambil mikir. Jadi nanti setelah selesai dibacaan pilihannya, Faiza bakal hitung 3, 2, 1, baru bisa dijawab bersamaan. Oke, kalau gitu sudah siap ya Pak Cipta, Bu Iftita, dan Pak Aik. Kita mulai ke pertanyaan pertama. Jawab cepat ya Pak, Bu. Oke, yang pertama. Kerja sesuai passion tapi gajinya kecil atau gaji besar tapi nggak sesuai passion? Dijawab secara bersamaan ya. 3, 2, 1. Kerja sesuai passion. Kerja sesuai passion. Iya, betul. Yang pertama.
Wah, oke. Kalau dari saya sendiri mungkin sama sih ya. Kalau dari Angel gimana, Angel? Sesuai passion juga sih kayaknya. Soalnya Oke. kan asik banget nih. Teknik Betul, betul, Kalau lingkungan. betul. Raffi, Sesuai kalau Raffi passion gimana? sih, sesuai passion kan Oke, enak sih kita semua setuju ininya. ya, sesuai passion berarti. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua ya. Nahan lapar karena nugas atau nahan ngantuk karena ngejar deadline? 3, 2, 1. Nahan Nahan ngantuk lapar. karena kejar deadline. Nahan lapar saya. Aduh, Oke, bingung juga ya, nahan wah. lapar apa nahan ngantuk ya? Apa? Nahan ngantuk deh. Berarti Pak Cipta nahan lapar, Bu Iftita sama Pak Aik nahan ngantuk. Oke. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Mungkin ini karena berhubung narasumber kita semuanya alumni UI, pasti nggak asing dengan gedung K ataupun Kantek. Pertanyaan yang ketiga, jam 12 malam sendiri di gedung K atau jam 12 malam sendirian di Kantek? 3, 2, 1. Kantek. Sendirian di Kantek. Ya Ada udah apa Kantek nih? ya boleh. Ada apa nih di gedung K nih? Emang ada apa nih di gedung K ada apa? Kenapa menghindari gedung K nih? Gedung Banyak. K, banyak apa? Banyak batu batanya. Oh, iya. Betul. Oke deh. Kalau gitu, ini pertanyaan disordered yang terakhir. Dapat jodoh bule pas S2 atau dapat jodoh temen kuliah S1? 3, 2, 1. Jodoh Bule. bule S2. Jodoh kuliah, jodoh S1. Bule. Bule. Waduh. Oke deh. Pak Cipta sama Baik milih jodoh bule, kalau Bu Iftita milih untuk dapat jodoh S1. Angel gimana nih, Angel? Kalau Angel gimana nih? Tergantung sih ya. Tapi Tergantung. kayaknya bule ya. Oh, bule, oke. Raffi gimana, Vi? Bule apa jodoh temen kuliah? Agak pilih-pilih sih. Ya, oke. Agak Kalau gitu, pilih-pilih. gue juga aman deh pilih-pilih aja. Oke deh. Aduh, seru banget ya disordet ini. Mungkin kita tadi udah ice breaking sedikit dan mungkin yang lagi dengerin kita nih, iya sebenarnya udah nggak sabar nih buat masuk ke topiknya nih. Jadi mungkin kita mulai langsung ke topik inti pembicaraan kita nih, yaitu S2 untuk teknik lingkungan. Mungkin pertanyaan pertama kali ya, masih pertanyaan template nih. Kalau boleh tahu nih, dulu tuh apa sih alasan Pak Cipta, Bu Iftita, dan Pak Aik untuk memutuskan lanjut S2, baik di luar negeri maupun di dalam negeri? Mungkin boleh dijawab dari Pak Cipta dulu kali ya. Oke. Luciani, pertanyaannya menarik sih. Jadi kalau di zaman saya itu kenapa milih S2? Karena kita harus melihat dulu flashback ini tahun 2012 ya, di mana pekerjaan itu masih banyak. Tapi di situ karena gini, kalau saya pribadi, saya pada saat saya S1 di tahun terakhir itu, saya diberikan kesempatan untuk magang juga. Jadi sambil magang, sambil kuliah, terus kemudian di situ sudah banyak fruitful ilmu-ilmu sipil. Kebetulan saya magangnya di sipil. Di situ juga banyak diajarkan juga berpraktik di lapangan. Setelah itu ada tawaran untuk program fast track seperti itu. Kemudian di situ juga mungkin teman-teman mesti tahu juga fast track pertama kali itu dibuka di tahun ajaran tersebut. Jadi syaratnya masih mudah, bahkan beberapa ada program beasiswanya. Saya berdiskusi dengan keluarga tentunya, dan karena sudah punya pengalaman kerja juga, saya memutuskan untuk S2. Itu sih kalau cerita saya. Berarti emang saat itu emang pas lagi ada kesempatannya gitu ya Pak. Jadi kenapa nggak diambil juga gitu ya? Betul-betul, karena memang waktunya, saya lupa juga bilang kan kalau kita fast track itu keuntungannya adalah menghemat waktu, mengingat dulu S1 4 tahun, S2 2 tahun, jadi 6 tahun, sedangkan fast track itu 5 tahun. Itu sih, thank you. Oke deh Pak. Mungkin lanjut ke Bu Iftita nih Bu. Dulu apa yang memutuskan Ibu buat lanjut S2? Apalagi milihnya berarti kan di luar negeri nih. Kenapa nih Bu?
Kalau saya sih alasan simpelnya waktu itu, eee, kan saya waktu S1 ngerjain skripsi ya. Waktu itu alasannya karena, kurang puas nih sama hasil maksudnya apa yang saya lakukan waktu skripsi dan kayaknya saya berpikir masih banyak, hal-hal yang saya nggak ketahui gitu. Maksudnya, ketika saya S1 maksudnya masih banyak ilmu-ilmu di luar sana yang, eee, masih bisa untuk digali lebih dalam gitu. Makanya saya berpikir, "Oh saya mau lanjut S2," gitu, memilih untuk S2 dibandingkan untuk, langsung bekerja. Terus kebetulan waktu itu ada tawaran beasiswa, nama beasiswanya, EUN Seatnet. Nah itu, saya apply, lalu saya, dapat beasiswanya dan, langsung berangkat, waktu habis lulus langsung berangkat, ke Thailand. Gitu sih kalau misalnya alasan simpel dari saya gitu, karena masih pengen menggali ilmu teknik lingkungan lebih dalam lagi, makanya saya memutuskan untuk, ambil S2 gitu kalau dari saya. Oke banget Sih. nih alasannya. Karena emang ya sih, pasti bakal ada hal-hal baru lagi yang pasti bisa dieksplor lagi, bisa dipelajarin lagi ya, Bu. Betul betul. Kalau dari sisi Pak Aik nih, apa alasan Bapak milih mau S2 apalagi, ini ya double degree gitu, kenapa nih, Pak? Oke, makasih nih pertanyaannya. Mungkin saya nggak tahu, ini pertanyaannya mungkin jawabannya jadi cerita panjang. Jadi dulu saya terinspirasi karena dari kalau saya manggilnya, eee, mamah. Jadi Bu Cindy itu inspirasi saya. Dulu waktu 2015, beliau 26 tahun udah lulus S3, jadi saya mau di umur 26 tahun itu juga lulus S3. Sebetulnya passion-nya karena, ngajar, karena saya udah dari sejak SMA ngajarnya. Nah terus, akhirnya eee, tapi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya, umur 26 ternyata belum lulus S3, tapi tetap ingin terus, S3 sebelum, eee, apa namanya, 30 karena simpelnya karena saya pengen jadi, dosen. Karena memang passion-nya di pendidikan ya, either dosen ataupun guru sebetulnya, gitu. Lalu kemudian, ambil S2, sebetulnya juga waktu itu kebetulan S2-nya double degree karena saya sebetulnya ngambilnya di S2 di UI, S2 di UI, kemudian di Teknik Lingkungan, terus kemudian Bu Cindy lagi-lagi menawarkan ke saya untuk, program double degree, akhirnya saya ambil, yang 1 tahun di Prancis, yang 1 tahun di, Indo, gitu. Jadi, ya memang, apa namanya, kebetulan double degree ini, jadi bukan karena tahun ini masih ada double degree-nya, cuman sayangnya teman-teman S2 TL belum ada yang daftar, tahun depan sudah tidak ada lagi, dan tahun-tahun selanjutnya sudah tidak ada lagi, begitu. Jadi memang kebetulan, gitu. Ah, oke. Berarti kayak emang passion-nya mau jadi pendidik ya, Pak, ya? Jadi kayak lanjut terus gitu sampai S3. Oke deh. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, bakal dibawa oleh Raffi. Raffi udah aman belum? Oke. Oke, buat pertanyaan selanjutnya nih, mungkin mau tanya aja sih terkait, persiapan apa aja sih yang Bapak sama Ibu lakukan ini untuk apply di S2, khususnya tuh untuk masuk jurusan peminatan di teknik lingkungan. Mungkin boleh dari Bu Iftita dulu nih yang S2-nya tadi dari beasiswa luar negeri kan, bisa diceritain dulu deh, Bu. Persiapan apa aja ya? Maksudnya in Iya. general ya, persiapannya apa aja. Yang pertama pastinya kamu harus tentuin dulu nih, jurusan yang kalian, ingin ambil. Misalnya kan kalian bisa juga mau masih meneruskan teknik lingkungan, tapi mungkin teman-teman juga, tertarik di jurusan lain. Kan banyak juga ya yang, ambil S2, tidak sesuai dengan jurusan yang S1. Jadi menurut saya sih matengin dulu jurusannya. Setelah itu cari
universitas yang teman-teman pengen, entah itu di luar negeri maupun dalam negeri. Lalu itu pastinya harus dipelajari juga persyaratan-persyaratan apa yang universitas tersebut berikan kepada kita kalau kita mau S2 gitu. Nah, itu biasanya ada beberapa persyaratan dokumen yang harus dipenuhi gitu. Transkrip, ijazah, terus mungkin motivation letter, CV, apalagi ya mungkin nanti Pak Cipta atau Pak Aik kalau mungkin bisa ditambahkan. Saya juga lupa ingat detail persyaratan dokumennya apa aja. Nah ini selain itu kalian juga kalau emang mau ngambil beasiswa itu juga harus dipelajari persyaratan-persyaratan apa ya yang dibutuhkan gitu untuk si pemberi beasiswa tersebut. Kan banyak ya pilihan-pilihan beasiswa sekarang, misalnya LPDP atau misalnya beasiswa yang diberikan masing-masing negara gitu. Kalau di Jepang mungkin ada JICA, di Jerman ada DAAD gitu. Bisa kalian pelajari juga persyaratan-persyaratannya apa aja. Mungkin itu kalau dari persyaratan secara administrasi ya yang harus dipenuhi. Terus juga mungkin harus siap mental, siap lahir dan batin juga, karena kan kita S2 mungkin nggak semudah saat S1 ya. Mungkin itu dari saya, nanti mungkin Pak Cipta dan Pak Aik bisa menambahkan. Oke, terima kasih Bu buat jawabannya. Boleh dilanjutin ke Pak Aik nih buat persyaratan-persyaratan dari S2-nya. Kebetulan kan Pak Aik juga double degree, gimana tuh? Boleh diceritain nggak, Pak? Oke, baik. Jadi dulu tuh saya S2-nya sebetulnya ngambilnya di Tokodai dulu. Jadi waktu di S2 di Tokyo, Institut Teknologi Tokyo, saya keterima di sana. Tapi beasiswanya tadi saya ngambilnya dari Asian Development Bank. Cuman beasiswanya ketolak karena pengalaman kerjanya belum cukup. Karena kalau dari Asian Development Bank harus ada pengalaman kerja. Terus akhirnya saya daftar di S2 TL. S2-nya dulu 2019 saya daftarnya. Di 2019 saya daftar S2 Teknik Sipil, peminatannya Teknik Lingkungan. Dulu belum ada S2 Teknik Lingkungan. Nggak ada persyaratan apapun ya kalau misalkan di S2 Teknik Sipil ataupun S2 Teknik Lingkungan sekarang kayak mau daftar ke luar negeri itu enggak. Tapi kita cukup mengikuti SIMAK aja. Kalau misalkan kita SIMAK UI S2-nya lolos, berarti udah langsung jadi mahasiswa di program tersebut gitu ya. Tapi kalau kaitannya dengan program double degree, dulu persyaratan yang saya ajukan itu cukup banyak ya. Pertama ada recommendation letter. Recommendation letternya harus ada 2. Yang satu dari perusahaan ataupun tempat saya bekerja dulu, dan juga harus dari dosen. Itu dosen pembimbing skripsi ataupun dosen yang mungkin mengenal pribadi saya gitu ya. Terus yang kedua ada motivation letter. Terus kemudian yang ketiga ada ijazah gitu ya. Sama sih, ijazah, kemudian transkrip gitu. Terus kemudian nah untuk jurusan sebetulnya kalau program double degree itu jurusannya saya bisa pilih manapun. Cuman permasalahannya adalah kalau program double degree itu satu universitasnya atau program studinya atau departemen itu harus bekerja sama dulu dengan si universitas yang ada di luar. Harus ada MOU-nya dulu supaya nanti bisa transfer SKS gitu. Nah, kebetulan yang di transfer SKS itu cuman ada satu kampus di Prancis namanya IMT Atlantic. Jadi ya cuman hanya ke kampus itu aja. Tapi di kampus itu kita bisa pilih berbagai macam program yang mungkin sesuai dengan passion ataupun dengan program studi kita. Saya ambilnya di renewable energy, bukan process and bioprocess engineering, tapi lebih arahnya ke renewable energy.
gitu. Terus kalau untuk persyaratan bahasa, tidak ada persyaratan bahasa, tapi karena di Prancis itu bahasanya bukan bahasa Inggris dan kehidupan sehari-harinya menggunakan bahasa Prancis gitu ya. Mereka banyak tidak banyak orang yang bisa bahasa Inggris dengan fasih di Prancis. Jadi mau nggak mau persiapannya adalah saat sebelum keberangkatan ke Prancis harus bisa bahasa Prancis. Ya let's say basicnya gitu, basicnya nggak masalah. Yang penting bisa bahasa Prancis gitu. Tapi kalau misalkan sampai fasih justru jauh lebih bagus ya. Tapi kalau misalkan basic pun nggak masalah gitu. Gitu sih. Jadi persiapannya kalau di saya paling seperti itu aja gitu. Oke, makasih Pak Aik buat jawabannya. Mungkin bisa dilanjut ke Pak Cipta ya. Gimana sih dulu persyaratan sama persiapan buat program fast track-nya? Kan mungkin ada yang berbeda ya dari tahun sekarang. Iya. Jadi pada dasarnya kalau mau seperti yang diceritakan oleh Pak Aik dan Bu Iftita, waktu dulu ketika fast track kan kita juga udah harus mendesain itu di semester 6. Karena di semester 7-8 itu kalau memang kita mau fast track, kita harus sudah mengambil mata kuliah untuk S2. Jadi kalau pada saat misalkan teman-teman yang lain di semester itu kan kalau mendekati akhir SKS sudah berkurang ya. Kita SKS hampir sama seperti semester 1. Jadi bisa ada 20 SKS. Karena memang fast track waktu itu sifatnya hanya mempercepat. Jadi kurikulum mata kuliah pilihan yang bisa kita pilih itu harus diisi dengan mata kuliah wajib S2. Dan sama tadi Pak Ik juga bilang di kita itu di zaman saya terutama itu masih S2-nya teknik sipil tapi peminatannya teknik lingkungan seperti itu. Jadi tidak berbeda dengan yang ingin kuliah ke luar negeri, sama ketika kuliah di Indonesia harus juga dipersiapkan. Ini sebenarnya saya mau lebih ke pertanyaan ke diri sendiri. Ini saya tuh mau S2 atau saya mau kerja. Jadi tidak bisa besokannya langsung putuskan, oh ya saya mau fast track seperti itu. Mungkin keuntungan di zaman dulu, kita karena programnya masih baru, itu tidak perlu daftar SIMAK. Tapi coba di cross check lagi ya, di tahun sekarang ini untuk fast track itu mesti SIMAK lagi nggak sih? Atau mungkin ada minimum requirement seperti IP minimal untuk yang mau lanjut ke fast track. Nanti terus challenge keduanya lebih beratnya lagi ketika menjalani fast track tersebut, kita harus mulai berpikir nih untuk tema skripsinya itu jangan yang sifatnya hanya 1 tahun atau levelnya S1. Misalkan contohnya apa sih? Misalkan kalau penelitian kita itu temanya evaluasi unit. Nah, evaluasi unit itu harus bisa kita perdalam. Karena kalau tidak akan menjadi kesulitan pada saat S2 nanti. Jangan sampai temanya pada saat S2 itu berbeda dengan S1. Karena kita sama membuang waktu. Seperti itu sih garis besarnya. Oke, makasih buat jawabannya juga Pak Cipta. Mungkin buat pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya mau nanya nih Pak Bu, pas mengambil S2 apakah di teknik lingkungan itu ada jurusan peminatan, misalnya kayak lebih minat fokus ke tentang yang air atau tentang udara, apakah ada seperti itu dan boleh nggak diceritain dikit nih kira-kira secara garis besar peminatan jurusan tersebut mempelajari tentang apa? Mungkin boleh dari Pak Ik dulu kali ya. Oke, baik. Kalau di saya, karena saya S2-nya Teknik Sipil Peminatan Teknik Lingkungan, dan saya angkatan terakhir dari program tersebut. Jadi kalau di saya, di dalam programnya nggak ada lagi peminatan apapun. Ya, peminatannya adalah peminatan teknik lingkungan gitu ya. Tapi mungkin kalau misalkan untuk tesisnya mungkin ya. Jadi kalau tesisnya ada yang ke arah air, ada yang ke arah udara, dan juga yang ke arah tanah gitu ya.
sama seperti skripsi juga gitu. Tapi kalau saya di Prancis, karena saya programnya double degree, saya tidak tesis di Indo, tapi tesisnya di Prancis. Nah, tesis di Prancis itu juga bahkan itu di luar dari teknik lingkungan kalau saya lihat, karena tesis saya lebih ke arah kimia proses, chemical engineering proses jatuhnya, karena nggak pernah kita pelajarin sebelumnya di S2 di Indo ataupun di background saya sebagai S1 teknik lingkungan ya. Gitu. Jadi ya kalau S2-nya di Prancis pun itu juga kalau di saya nggak ada peminatan ke arah mana gitu ya. Cuman karena memang overall secara mata kuliah adalah tentang renewable energy ya, dan lebih ke arah sosialnya juga gitu kan. Jadi ya lebih ke arah itu sih. Jadi nggak ada lagi peminatan apapun kalau di saya ya, yang saya tekuni gitu. Wah, oke, menarik banget ya. Terima kasih jawabannya Pak Aik. Mungkin kalau Pak Cipta bagaimana Pak? Oh iya, berarti kebetulan ya Pak Aik ya, Pak Aik angkatan terakhir, saya angkatan pertama untuk yang program itu. Jadi ya kalau kita lihat sih nggak jauh beda Faiza dari yang dibilang Pak Aik. Tapi dalam artian kalau kita mau milih, oh ya saya maunya temanya tentang air, saya mau temanya, lebih memilih temanya aja sih. Mau temanya air kah, mau udara kah, atau limbah padat kah, itu atau limbah cair, itu diserahkan kembali kepada mahasiswanya. Kemudian tapi mungkin yang membedakan di zaman dulu zaman sekarang, zaman dulu itu mayoritas tema penelitian itu bukan dari dosennya. Jadi tema penelitian itu dari kami mahasiswanya. Kami punya ide, kami sudah berdiskusi misalkan dengan permasalahan yang ada di lingkungan, kami mencari pembimbingnya. Setelah itu pembimbing dari program studi yang akan mengarahkan, oh ya sebaiknya pembimbingnya adalah si A atau si B. Tergantung core dari si pembimbingnya tersebut. Itu sih, saya menambahkan itu saja. Wah, oke. Terima kasih banyak Pak Cipta atas jawabannya. Mungkin selanjutnya kalau Bu Iftita gimana nih Bu? Apakah di S2 luar negeri jurusannya tetap teknik lingkungan sama seperti kayak Pak Aik dan Pak Cipta yang tidak ada peminatan atau bagaimana? Waktu itu jurusan S2-nya teknik lingkungan ya, nama departemennya juga environmental engineering waktu saya S2. Tapi kan saya 1 tahun kuliah dulu, terus 1 tahun riset gitu. Jadi biasanya kalau di luar negeri itu S2 bisa ada yang research base, jadi riset, fokus ke riset, tapi ada yang course base, jadi fokus ke kelas, tapi mungkin risetnya nggak terlalu menitik beratkan di riset. Tapi kalau kebetulan S2 di tempat saya dulu menitik beratkan di dua-duanya ya, course juga dan juga research base-nya. Sebenarnya peminatan itu nggak ada ya, karena hanya ada 1 jurusan. Tapi masuk ke peminatan itu ketika di tahun kedua kita mau mengerjakan riset ya untuk tesis. Nah ini peminatannya itu kalau di tempat saya dibagi jadi beberapa peminatan ya, kalau nggak salah. Yang pertama yang saya ingat proses biologis, terus yang kedua ada proses fisik kimia, lalu yang ketiga ada manajemen limbah padat, terus ada waste to energy, lalu ada juga tentang udara. Nah ini lebih ke peminatan untuk nanti riset kita gitu. Nah waktu itu saya masuknya ke proses biologis waktu untuk tesis saya. Kayak gitu sih. Jadi peminatannya lebih ke untuk tesis ya. Sedangkan ketika kelasnya, course-nya itu nggak ada peminatan sih. Jadi kita ngambil course-nya sama untuk 1 jurusan, lalu peminatannya baru saat tahun kedua ketika kita mengerjakan tesis. Itu sih kalau misalnya dari S2 saya.
Wah, oke, terima kasih Bu Iftita. Mungkin berarti kalau di-recap, kalau peminatan tuh lebih untuk tesis ya Bu, bukan untuk saat mengambil pas kuliah tersebut. BTW nih, kayaknya kita udah ngobrol lama banget deh. Mungkin episode 1 ini sampai sini dulu kali ya. Tapi jangan galau, karena bakal ada lanjutannya di episode berikutnya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah!